Bahwa ikut serta atau tidak dalam perencanaan, pembunuhan, ini memang, kunci ada di komunikasi ya. Saya berapa kali berkomunikasi dan tentu saja isi dari komunikasi tersebut. Minimnya komunikasi, apakah ini juga bisa menjadi alasan seseorang untuk, menguatkan posisi tidak terlibat dalam perencanaan tersebut? Ya, makanya jadi disebutnya tindak pidana. Tindak pidana itu perbuatan. Nah, perbuatan itu bisa perkataan, bisa tindakan gitu kan. Mhm. Ya, sekali lagi pidana itu siapa, berbuat apa, apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya hari ini kan baik Kuat maupun baik Riki kan bagaimana sekarang meyakinkan hakim bahwa dia tidak ikut serta dalam perencanaan tersebut gitu kan. Nah, itu yang penting hari ini, yakinkan hakim bahwa mereka tidak ikut serta gitu dalam penyertaan pembunuhan ini. Itu yang harus dilakukan oleh kedua ini ke hari ini kesempatannya itu kan. Karena Mmm. sekali lagi kalau itu tidak bisa meyakinkan hakim, ya tentu hakim akan berpihak pada ya alat-alat bukti lain yang sudah terpampang di persidangan sebelumnya kan, saksi-saksi bersesuaian atau tidak. Nah, sehingga bagaimana sekarang baik Kuat, baik Riki ya, bahwa yang bersangkutan tidak ikut serta. Nah, tadi misalkan dari Kuat, oh tidak ada komunikasi. Nah, yakinkan hakim bahwa komunikasi itu tidak membuat perbuatan terdakwa bisa dihukum. Itu yang perlu. Mmm, kalau kita mendengar tadi pernyataan dari Pak Irwan maupun Pak Herman kan sebenarnya tidak ada banyak hal yang baru yang akan disampaikan begitu. Sehingga apakah, menurut Anda bahwa sebenarnya ya apapun yang akan disampaikan sebenarnya silahkan saja, tapi paling kuatnya memang di pembuktian kemarin. Bagaimanapun juga pemeriksaan terdakwa ini merupakan salah satu proses, tapi bagian paling kuat kalau memang mau meyakinkan hakim sebenarnya ya sudah kita lalui, selama beberapa pekan kemarin Kang Asep. Ya, tadi saya katakan pembuktian itu kan ada satu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa. Nah, Hmm. ketika pemeriksaan itu semua selesai dan diberi kesempatan kepada pihak dan juga saksi yang menguntungkan maupun baik ahli maupun ahli-ahli yang lainnya. Nah, sekarang didengar keterangan terdakwa adalah keterangan yang terakhir. Nah, keterangan terdakwa yang terakhir itu memang kenapa disebut keterangan yang terakhir di filosofisnya di KUHP itu? Ya karena 189 ayat 3 mengunci keterangan terdakwa berlaku bagi dirinya. Syukur-syukur keterangan terdakwa bersesuaian dengan alat bukti yang lain. Tapi kalau keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan alat bukti yang lain, ya sudah selesai perkara itu karena hakim maupun jaksa maupun penasihat hukum sudah punya fakta-fakta persidangan kelak menjadi fakta hukum. Sejauh mana fakta persidangan menjadi fakta hukum, itulah parameternya 5 alat bukti tadi gitu kan. Karena ingat, kalau keterangan terdakwa cuma satu tapi 4 tidak mendukung, tidak bersesuaian bahasa hukumnya, ya sudah selesai. Hmm, hmm. Kalau komunikasi setelah kejadian, apakah ini juga harus dilihat Kang Asep? Ya iya, dari awal, tengah, sama nggak. Kalau kita bahasa Inggris kan dahulu, sekarang, nanti. Jadi Hmm. detik-detik itu akan berkaitan. Hukum tuh mengenal, katanya mengenal locus tempus itu kan, waktu dan tempat. Nah, ketika sekarang tempatnya sudah ketahuan, nah waktu-waktu itu kan menunjukkan kan indikasi tendensinya itu kan ketahuan kan. Misalkan yang paling gampang saya kasih contoh ya. Nah, kan Sambo pernah menjanjikan uang setelah kejadian loh. Nah, itu juga jadi pertanyaan kan. Pasti majelis nanti kan uraikan dalam pertimbangannya. Hmm. Nah itu saya mungkin ke situ arah komunikasi setelah kejadiannya sendiri ini mungkin justru akan bisa menjadi sesuatu yang memberatkan bagi kliennya, Pak Irwan dan juga, Pak Herman. Komunikasi setelah kejadian sendiri bagaimana Pak Herman? Saya kira kalau itu tuduhannya, itu kan sebenarnya, kenapa misalnya kasih uang, direncanakan mau dikasih uang walaupun belum belum jelas dan si Ricky, maupun yang lainnya juga tidak menyatakan, itu kan inisiatif dari itu, Mmm. dari si Perdisambo dan harus diingat bahwa ini sebenarnya adalah karena dia diminta merekayasa, itu yang dijalankan selama ini, ucapan terima kasih itu pun Sambo bilang tidak langsung mau ngasih, nanti gitu. Jadi mereka bukan berarti, "Mana uangnya?" atau berharap, enggak juga, Mmm. cuman siap-siap gitu aja gitu kan. Jadi kalau itu dikaitkan saya kira itu hanya, bahwa dia sudah menyampaikan di waktu di pemeriksaan di Propos, yang diminta oleh Sambo supaya rekayasa. Rekayasa itu maksudnya tembak-menembak. Itu yang dia, sebenarnya yang diucapkan walaupun disebut juga, "Terima kasih sudah Ibu dibawa dari Magelang." Itu bawa di Magelang itu suatu hal yang lumrah aja. Tapi yang jelas dia bantu, yang dia minta rekayasa itu yang dijalankan dalam BAP-BAP di Paminal maupun di Propos adalah menyangkut rekayasa tembak-menembak. Kira-kira itu gitu. Mmm, Jadi mhm. nggak di luar pembunuhan, saya kira nggak gitu, itu kalau menurut pendapat saya ya.